kita sistem pembelajaran daring ya, ini untuk menjawab transformasi pendidikan di masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ibu Dekan, Kaprodi, dan seluruh anggota PTFI, SPADA ini sistem pembelajaran daring, ini ada 2 poin sebetulnya di dalam pembelajaran daring ini, yaitu pertama pada saat sebetulnya dari awal sekali, ini 9 Maret itu Mas Menteri sudah menyampaikan surat edaran agar dengan adanya pandemi ini seluruh institusi pendidikan tinggi untuk work from home, study from home. Kemudian dikuatkan lagi dengan SKB 4 Menteri ya, yang pada tanggal 15 Juni agar diperpanjang lagi ya untuk work from home, study from home itu sampai 31 Desember 2020. Sehingga kita waktu itu juga menerbitkan berbagai kebijakan, terutama untuk panduan pembelajaran jarak jauh ini, termasuk buklet yang sudah kita siapkan untuk di launching. Sehingga nanti kita juga sudah membuat panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran yang semester gasal ini, yaitu dengan pembelajaran daring. Nah, kita sekilas ya kita mencoba mereview kembali ya konsep ini, bahwa pendidikan jarak jauh ini kita tuangkan di dalam peraturan menteri ya, Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jadi pendidikan jarak jauh ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Ini melalui penggunaan berbagai media komunikasi yang merupakan satu sistem yang utuh untuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi pembelajaran yang lengkap dengan administratif pendukung lainnya, dengan standar pengelolaan dan penyelenggaraan yang berbeda dari pendidikan tatap muka. Ini PJJ, jadi huruf kapital semua. Nah, kalau yang PJJ, yang pembelajaran jarak jauh, ini merupakan salah satu modus pembelajaran ya. Selain pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi TIK sebagai perantara keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, yang kita dorong di SPADA adalah pembelajaran jarak jauh ya, PJJ, yang P-nya kecil, J-nya kecil. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di regulasi kita ini ada 2 model ya. Jadi yang pertama adalah face to face tadi yang konvensional, dan kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ini kita kenal dengan synchronous learning dan asynchronous learning atau self-paced learning ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam skema untuk asynchronous ini lebih dari 50%. Jadi lebih menekankan pada belajar mandiri yang makanya kita kenal dengan self-paced learning ya. Coba kita lihat di sini. Jadi yang tadi ada sinkron dan asinkron ya. Prinsipnya untuk kuadran setting belajarnya di pembelajaran daring. Jadi yang sinkron ini adalah yang langsung dan maya. Jadi live synchronous itu belajar pada waktu dan lokasinya sama ya. Belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Ini secara langsung live. Secara maya ini kita kenal dengan virtual synchronous ya. Belajar pada waktu yang sama ya, tetapi ya tempatnya berbeda. Jadi di virtual ya, tempatnya berbeda. Kalau live tapi waktu dan lokasinya sama. Nah, bagaimana yang di asinkron ya? Asinkron itu bisa mandiri dan kolaboratif. Mandiri artinya tadi yang kita lihat di gambar yang pertama, self-paced asynchronous, itu belajar kapan saja ya, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain, yang mandiri, self tadi self. Jadi belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain. Sedangkan kolaboratif asynchronous ini belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Ya, namanya kolaboratif asynchronous, bisa dengan siapa saja. Nah, kalau kita kembali ke pembelajaran daring tadi, dikti dan pembelajaran daring, jadi e-learning saat ini yang kita dorong terus selama pandemi ini
kita ada SWOT ya, analysis. Jadi e-learning saat ini itu ada strength-nya, ada weakness-nya, ada threat-nya, ada opportunity. Nah, strength di sini adalah belajar mandiri ya. Ya, ini yang kekuatannya bisa belajar mandiri, fleksibel untuk waktu dan tempat, modul dan bahan ajarnya yang beragam. Jadi modulnya dari berbagai sumber pun ini merupakan satu kekuatan. Kalau di kita kan ada SWADA, ada kuliah daring, ada MOOCs internasional dan seterusnya. Nah, kelemahan kita yaitu tadi kita keterbatasan bahan ajar yang bermutu, yang modul yang bermutu. Di SPADA kan kita hanya nggak sampai ribuan ya, artinya kita 1000 lebih tapi tidak sampai ribuan. Nah, ini kita terbatas. Penguasaan teknologi aplikasi pembelajaran oleh dosen juga masih terbatas. Walaupun Juli, Agustus kita melakukan pelatihan sampai 107.000 dosen kita latih untuk PJJ ini. Jadi ini merupakan masih kelemahan ya. Penguasaannya, keterbatasan modul yang ada. Nah, threat-nya apa? Threat-nya, ancaman kita adalah akses jaringan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun tahun depan Kemenkominfo sudah punya anggaran sekian puluh triliun ya untuk mengatasi daerah-daerah yang belum mendapat akses jaringan. Ini saat ini masih menjadi threat. Tingginya biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring. Ya, perlunya pulsa, ya, paket internet, ya, walaupun saat ini kita bantu dengan dana yang 7 triliun kita untuk men-top up 4 bulan ke depan untuk mahasiswa dan dosen yang membutuhkan. Ini luar biasa. Jadi threat tapi kita atasi ya. Nah, opportunities yang ada dengan e-learning saat ini berkembangnya industri platform pembelajaran daring yang luar biasa ya. Aksesibilitas terhadap internasional MOOC yang terbuka cukup luas, expose terhadap sumber-sumber belajar dari luar. Ini terbuka. Sehingga ini memudahkan tentu saja mahasiswa lebih produktif ya untuk belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini 6 kebijakan utama yang selalu kita sampaikan. Kita punya situs pembelajaran di SPADA yang kita diskusikan sekarang ini, sistem pembelajaran daring, dan kita juga karena adanya kerjasama dengan Google Classroom yang membuka 11 prodi yang dimasukkan di dalam kuliahdaring.kemdikbud.go.id. Juga untuk PT-PT yang punya modul yang ingin di-share di tempat kita. Tidak kita tampung di SPADA, tapi di kuliah daring. Jadi ini 2 situs pembelajaran yang bisa diakses dengan mudah bagi mahasiswa yang ingin belajar ya dengan PJJ tadi. Yang ketiga tadi kita bekerja sama dengan provider ya, kita menyediakan paket-paket murah, bahkan kita men-top up untuk pulsa ya, bantuan pulsa untuk mahasiswa dan dosen 4 bulan ke depan, dan juga yang keempat pelatihan bagi dosen sivitas akademika dari segi substansi ya, konten knowledge-nya kita beri tentang IT-nya, tentang PJJ itu sendiri. Dan juga kita mengakui kredit earning atau kredit transfer yang diambil oleh mahasiswa yang mengambil misalnya di internasional MOOC ataupun mengambil subjek-subjek mata kuliah dari perguruan tinggi asing, luar negeri. Itu kita fasilitasi dan kita berikan untuk kredit transfer. Dan kita dorong untuk pemanfaatan MOOCs tadi. Jadi ada Coursera, edX, kita dorong ke sana. Bahkan kita sekarang saat ini kita kerjasama dengan AWS ya, Amazon, kita kerjasama dengan Cisco, kita kerjasama dengan Huawei ya untuk pembelajaran daring ini. Nah, ini roadmap SPADA yang sudah kita rintis sejak 2014, kemudian kita uji coba 2015. Puncaknya itu sebetulnya di 2018-2019. Karena dengan sistem pembelajaran daring ini, kita menyelamatkan para guru yang jumlahnya puluhan ribu yang sudah mengajar, pengalaman mengajar sekian tahun, tapi belum mendapatkan sertifikat pendidik, surat izin pendidik. Karena dengan adanya Perpres, maka guru-guru yang sudah
mengajar ini harus ikut pendidikan profesi 1 tahun penuh. Oleh karena itu kita menggunakan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, kita akui ya kredit earning-nya, kemudian dia bisa ikut RPL tipe A, ya, ikut hybrid learning yang ada modul-modulnya kita taruh di Spada. Sehingga para guru itu tidak perlu pendidikan selama 1 tahun, tapi hanya beberapa 1 semester, kemudian dia ikut uji kompetensi, ya, kemudian dia kalau lulus menjadi guru yang profesional. Jadi kita menggunakan Spada, ini luar biasa di 2018-2019 ini hybrid learning untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi ada 424 modul. Kemudian di 2020-2024 ekspansi lanjutan ya, ini kita mengenal alih kredit, LMS, kita hybrid learning ya, kita kembangkan terus untuk Spada ini. Nah, apa yang ada di Spada, kita memberikan layanan bahwa Spada ini adalah Indonesia MOOCs ya. Indonesia yaitu MOOCs-nya Indonesia lah, kurang lebih gitu. Masif open online courses yang pertama di Indonesia ya dengan adanya Spada ini. Seluruh konten dan materi ini tentu saja harus lolos uji mutu yang kita saring yang dengan tim yang kita bentuk. Yang ketiga itu memfasilitasi aktivitas kredit transfer tadi ya antara perguruan tinggi dan terintegrasi dengan program Kampus Merdeka. Jadi kita mengakui kredit transfer. Dan LMS yang dapat digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa di Indonesia itu kita 4 poin yang layanan yang bisa kita berikan melalui Spada. Nah, bagaimana mengoptimalkan sistem pembelajaran daring melalui Spada? Ini yaitu pengembangan dan penguatan LMS Spada, memperkaya repositori konten di Spada. Jadi kita punya hibah-hibah yang cukup banyak. Contohnya adalah inovasi pembelajaran daring IPD ya. Itu para dosen prodi diberikan hibah untuk membuat modul-modul yang inovatif yang nanti itu kita taruh di Spada. Jadi mahasiswa tinggal login sebagai mahasiswa dan kemudian mengambil mata kuliah, nanti ketemu dosen pengampunya. Ya, ini kita buka ya. Kemudian yang ketiga, memasukkan laman Spada dalam whitelist seluruh provider telekomunikasi di Indonesia. Ya, jadi nanti kita masukkan di laman Spada ini sehingga bisa diakses dengan mudah. Dan yang akan kita launching segera, kita ada coaching klinik Spada. Ya, ini untuk memudahkan mahasiswa apabila kesulitan untuk memanfaatkan Spada. Apabila ada dosen yang kesulitan untuk mengakses Spada, misalnya untuk sharing modulnya, bagaimana assessment-nya, bagaimana menjadi mentor dan seterusnya. Jadi kita beri selain pelatihan kepada dosen dan sivitas akademika, kita juga akan membuka coaching klinik ya untuk Spada ini sehingga lebih produktif. Nah, ini services yang ada, jadi ada open kontennya ada 293, yang untuk open courses-nya ada 441, online courses 342, masih ditambah 102 dan online courses-nya 29, dan juga belum yang di kuliah daring. Ya, ini yang ada kita berikan. Nah, di dalam konsep Kampus Merdeka yang di 8 aktivitas, ini juga nanti konversi nilai mata kuliah dan jumlah kredit itu nanti juga masuk di platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi semua kebijakan Kampus Merdeka itu sudah ada rumahnya di PD Dikti. Ya, jadi kalau dulu PD Dikti itu hanya menerima mahasiswa yang mengambil SKS di prodi utama, nah sekarang dibuka rumahnya. Boleh mengambil di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, diakui kalau mengambil prodi yang sama tapi di perguruan tinggi lain ataupun di prodi lain di PT lain. Jadi semuanya disiapkan ya, rumahnya disiapkan. Nah, inilah Spada ya. Jadi
ada breaking news ya tentang Sepada ini. Dengan pandemi ini diikuti secara daring, maka perguruan tinggi dan mahasiswa dapat memanfaatkan konten belajar yang telah disediakan secara gratis oleh berbagai instansi. Daftar konten belajar tersebut dapat diklik pada LMS perguruan tinggi. Ya, jadi ini Sepada Indonesia kita. Nah, kita terakhir bulan Juni ya, kita mencoba Juli ya, kita survei berapa banyak sih mahasiswa atau perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran daring. Ya, dari survei ini ada 237.000 mahasiswa, ada 37,50% ya. Ini tahun masuk mahasiswa ini mengikuti pembelajaran daring. Jadi kalau kita lihat hampir semua ya atau 98% perguruan tinggi di Indonesia ini sudah melakukan pembelajaran daring. Jadi dalam 1 bulan hampir semua PT telah daring ya, 9 April 2020 kita melakukan survei. Nah, peralatan belajar ini ada desktop, ada notebook, ada tablet, ada handphone. Yang paling besar koneksi internetnya adalah dengan handphone, WiFi nomor 2, tethering nomor 3, kemudian yang lain kecil-kecil. Ya. Nah, moda pembelajaran dan aplikasi itu adalah mix biasanya. Tadi ada asynchronous, synchronous ya. Aplikasinya dari Google Classroom, ada Zoom, dan juga yang lain. Ya, ini hasil survei kita. Kesiapan mahasiswa sangat siap, ada yang siap, yang mayoritas siap. Pemahaman kuliah dia rata-rata ya baik ataupun rata-rata, dan kualitas perkuliahannya baik ya, rata-rata baik, hampir 45,56%. Nah, bahan ajar tadi juga ini good ya, rata-rata good, yang 45,75%, very good-nya hanya 10,8%, koneksi internetnya ini sangat jelek ya, 30,85%, tapi fair, good ya, very good kurang dari 20%. Nah, hubungan antara kesiapan dengan pemahaman mahasiswa ini berhasil kita jaring. Jadi seberapa baik saudara memahami materi pembelajaran daring ya. Jadi dari sangat kurang siap sampai siap dan tidak tahu ya. Rata-rata memang mengatakan 37,4 sampai 41 ini mengatakan baik dan sedang ya. Jadi kesiapan fasilitas internet ini juga rata-rata menyampaikan sedang ya, rata-rata menyampaikan sedang. Nah, kalau kita simpulkan ini, saya kira kesimpulan dari hasil survei yang bisa kita ambil bahwa transformasi pembelajaran daring terjadi dengan cepat ya. Dengan era pandemi ini kualitas pembelajaran dan ketersampaian materi cukup baik meskipun banyak kendala jaringan internet. Handphone ini menjadi alat utama pembelajaran daring. Sementara aplikasi Zoom, Google Classroom menjadi platform yang banyak dipakai. Zoom paling digemari. Kesiapan mahasiswa merupakan faktor penting dalam keberhasilan kuliah. Koneksi internet yang buruk tidak terlalu berdampak pada capaian. Biaya koneksi menjadi keluhan utama mahasiswa. Sudah kita bantu dengan top up tadi ya untuk 4 bulan ke depan. Metode pembelajaran dan bahan ajar berkorelasi positif terhadap pemahaman mahasiswa. Pembelajaran luring masih lebih disukai oleh mahasiswa dibandingkan daring. Mereka yang masih memilih daring umumnya sudah lebih siap dengan pembelajaran daring. Dan ini tentu saja di tahun ini semuanya masih harus daring. Dan sebagian besar mahasiswa siap daring, tetapi kesiapan dan cakupan infrastruktur belum merata. Jadi itu kesimpulan dari hasil survei. Dan ini kita memperkenalkan, saya kira udah banyak yang tahu, ICE Institute ya, Indonesia Cyber Education Institute. Ini nanti akan kita launching segera. Intinya ini adalah merupakan marketplace yang menyediakan materi-materi online yang bisa diambil oleh mahasiswa ya. Boleh diambil karena ini merupakan online system sehingga bisa diambil anytime, anywhere, anybody ya, karena dia hanya menawarkan list of degree
dan menawarkan list of content, ya. Jadi paket mata kuliah sama degree yang dia inginkan. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.